Perang Dunia Ketiga mungkin sebenarnya udah dimulai. Tapi kali ini kita bukan perang pakai senjata, bukan perang pakai rudal, bukan perang pakai tank, tapi pakai apa? Pakai duit, pakai tarif. Nah, kali ini yang kita mau bahas di podcast hari ini. Dan disclaimer ya, ini sebenarnya podcast pertama kita. Jadi ini episode 1. Kita mau ngomongin yang lagi happening sekarang ya, tentang dampak-dampak tarif dari Trump terhadap orang Indonesia. Jadi karena ini podcast pertama kita juga mau jelasin dulu apa sih tujuan dari podcast kita, dan juga mau introduction sendiri ya. Introduction dulu. Jadi kita punya speaker pertama, saya diri sendiri. Nama saya Raymond Harrison. Saya sekarang kerja sebagai AI engineer. Jadi kalau kalian mau bahas AI suatu hari, silahkan boleh juga. Dan saya udah hidup di Singapura selama 10 tahun sekarang ya. Artinya wah udah lama banget juga ya. Jadi kalau kalian suatu hari mau bahas tentang kehidupan Singapura, sekolah di Singapura, saya udah sekolah di sini dari SMP ya. Jadi kita juga bisa bahas lebih lanjut di episode-episode berikutnya. Di sini juga kedatangan koko saya. Silahkan introduce dirimu sendiri. Oke, nama saya Jerry William. Aku sudah tinggal di Australia selama kurang lebih 10 tahun juga sama kayak Raymond. Terus, aku lagi sakit. Jadi aku pernah bekerja sebagai project manager di salah satu perusahaan konstruksi di Australia. Dan background aku sebagai project management di Master Australia dan Bachelor Arsitektur. Aku juga setelah investasi selama kurang lebih dari 2019. Overall, inside information dan lain-lain masalah finance, masalah project management itu ya spesialitasku. Oke, sebelum kita mulai ya, kita mau bahas dulu di sini ya. Kita mau ngomong kalau podcast ini cuman sekedar sharing aja, sekedar ngobrol biasa. Jadi ya, grab kopi kalian, silahkan kita ngopi sambil ngobrol bareng ya. We keep it casual here. Pertama, kita bukan financial advisor, berarti ini cuma pendapat dari kita, apa yang kita rasain, dan beberapa insight information yang kita dapat. Cuman bukan berarti kita emang punya background benar-benar sebagai licensed financial advisor. Oke, ayo kita ngomong tentang tarif Trump terhadap Indonesia. Jadi kalau kalian ngikutin berita, akhir-akhir ini Trump lagi banyak macam-macam ya. Salah satunya itu dia mau kasih tarif ke seluruh negara, bahkan negara yang gak ada penghuninya pun, yang cuma ada penguin ditarifin coba. Nah, salah satu yang kena dari tarif ini yang sebenarnya lumayan gede ya tarifnya ya, itu negara kita sendiri, negara Indonesia, negara Konoha, dan kita terkena tarif sebesar 32%. Nah, jadi dengan ini gimana dampaknya sih ke orang Indonesia sih? Di sini kita bahas, kita ngobrol aja ya. Nah, kita lihat dulu sekarang efek dari tarif Trump ini yang 32% terhadap orang seperti kita tuh apa sih? Pertama, Indonesia sebagai negara yang banyak ekspor ya, kita banyak natural resources kan. Kita ekspor tekstil, kita ekspor apalagi ke minyak kelapa sawit ke negara-negara lain. Ini bakal kegigit nih. Ekspor Indonesia bakal kena gigit nih. Gimana nih? Nih, bayangin ya, contoh ya. Aku dari Bandung, kita orang Bandung ya. Jadi kalau Bandung misalnya kita jualan kaos, biasanya kita ekspor kaos ribuan unit ke Amerika. Nah, sekarang apa itu tarif? Jadi kalau kita ekspor barang ke Amerika, ekspor itu jadi kita jual barang itu keluar negeri dan masuk ke tanah Amerika. Barang itu tuh bakal dipajak. Pajaknya sebesar apa? Sekarang menurut Donald Trump kayaknya sebesar 32% ya. Jadi ya barang yang kita jual itu jadi 30% lebih mahal. Dan kalau barang kita misalnya yang awalnya 100.000 gitu ya, kena pajak 32% ya. Jadi kita begitu nyampe Amerika yang kita jual harus 132.000. Sedangkan produk-produk lain di Amerika mungkin baju masih dijual di harga 100.000. Jadi ya Indonesia kalah dong. Orang-orang gak mau beli produk Indonesia lagi dong. Siapa yang mau beli kan? Lebih mahal. Nah, jadi ini ada banyak dampaknya terhadap rakyat jelata di Indonesia juga. Misalkan kalau Koko mau berpendapat, mau di-expand. Menurut Koko, negara-negara kayak Indonesia, negara-negara di Southeast Asia itu tuh pusatnya manufacturing.
Jadi negara-negara luar kayak Amerika, kayak Eropa, Australia dan lain-lain, mereka tuh semua impornya dari negara Asia. Mainly di manufacturing. Terus kenapa Trump ngasih tarif? Ada kemungkinan tujuan lamanya Trump itu supaya memperbanyak kerjaan di Amerika dan memperbanyak produksi dalam negeri di Amerika. Contoh Apple aja, kalau misal kamu lihat boxnya tuh Apple design in California, made in China. Kenapa? Soalnya barang-barangnya semua dari China, dibikin dari China, cuman didesainnya itu di Amerika. Sama aja itu produk mana? Produk Cina. Nah, gara-gara Trump itu tahu nih, oh kita tuh semua produk-produk tuh ngimpornya dari Cina, berarti duitnya semua tuh masuk Cina. Cina tuh pinter. Kenapa? Contoh, proyek kereta api cepat Indonesia. Ini gue nggak tahu ya konteksnya gimana, cuman ini gue dengar dari orang. Kereta api cepat Indonesia itu, Indonesia utang ke China. China ngasih duit ke Indonesia buat utang. Terus proyeknya itu semua harus dibikin sama China, dengan tenaga kerja China, dengan bahan-bahan China. Emang China itu bagusnya itu tuh China, their major is in infrastructure lah. So basically mereka bakal bikin kereta cepat yang bagus. Cuman sama aja, China ngasih duit ke Indo, terus duitnya balik mana lagi? Balik ke China. Berarti duitnya GDP di Indo itu, duitnya tuh bukan masuk ke Indonesia, duitnya balik lagi ke China. Meskipun kita dapat kereta, cuman siapa yang cuan? China. Gara-gara China, duitnya semua balik ke China. Makanya Trump tuh mikir, lah ini semua duitnya kan semua lari ke China. Gimana caranya biar Amerika tuh keep their own money in their country? Dengan cara ngasih tarif semua barang-barangnya diimpor dari China. Kenapa? Biar konsumen di Amerika nggak beli barang dari China, nggak beli barang dari Southeast Asia yang pusatnya manufacturing dan industri. Jadi negaranya mereka sendiri tuh bikin produk di dalam negeri, dibeli sama orang dalam negeri, lebih banyak lapangan pekerjaan ke depan, meskipun harganya lebih naik, cuman ekonominya ke depan bakal lebih naik. Kenapa? Soalnya mereka bakal ngambil produk dalam negeri, uangnya dia diputar lagi di dalam negeri. Itu kenapa Trump ngasih tarif. Dan impact-nya apa ke negara-negara lain menurut gua? So, impact-nya menurut gua, satu Asia itu pusatnya manufacturing. Kenapa negara Asia Tenggara, Southeast Asia nggak terlalu maju? Karena kita yang bikin produknya dimakan sama luar negeri. Kalau misal sekarang aku di Australia nih, Australia itu fokusnya ke infrastructure, ke construction, sama ke memperbagus fasilitas dalam negara dengan produk luar negeri. Nah, fokus Indonesia apa? Produk dalam negeri aja mereka nggak mau makan. Terus rakyat-rakyat dan pemerintah juga pada korupsi. Itu bakal didiskusiin di podcast sebelahnya. Cuman, nah kalau misalnya negara sendiri aja nggak dikembangin, malah negara orang yang dikembangin. Jadi iyalah Indonesia dapat duit sementara. Cuman siapa negara yang berkembang? Negara orang lain dong. Terus kedua, negara kita sendiri nih. Kalau misalnya Trump mulai ngasih tarif sini, ngasih tarif sana, negara kita kan perekonomian kita tuh banyak yang impor ekspor. Kalau misalnya kita nggak ada demand di impor ekspor, ya otomatis negara kita juga bisa anjlok dong. Nggak ada duit masuk ke negara kita. Jadi mau gimana lagi? Kayaknya sih ya, dampak langsungnya ya ke Indonesia sekarang dengan adanya tarif 32% ini, karena yang tadi kita dibahas ya, yang sudah dibahas, jadi barang Indonesia bakal lebih mahal di Amerika Serikat. Ini dampak secara langsung, nanti ada dampak secara tidak langsungnya juga. Jadi karena barang Indonesia lebih mahal, demand itu apa bahasa Indonesia? Demand itu tuh apa ya? Demand itu tuh jumlah kemauan dari satu barang untuk dibeli di satu tempat. Ya, jadi demand-nya itu bakal mengkerut ya di Indonesia ya. Nah, maksudnya demand barang Indonesia di Amerika bakal mengkerut karena nggak ada yang mau beli karena mahal, dan karena demand-nya berkurang. Sebagai orang yang menjual kaos pada awalnya, loh kok kaos yang biasanya laku sekarang nggak laku? Ngapain bikin banyak-banyak? Bikin aja, kurangin aja aku bikinnya daripada bikin banyak dan kejual. Dan kalau kita mengecilkan jumlah yang kita produksi ini ya, kita kontraksi produksi ya, dan ini bisa menyebabkan potensi ke PHK. Jadi karena kita nggak perlu produce terlalu banyak, kita nggak perlu banyak
karyawan lagi lah. Misalnya awalnya mau bikin 10.000 kaos perlu 100 orang, sekarang tinggal bikin 5.000 kaos gitu. Ya potong orangnya setengah kali, sisa 500 orang. Jadi mungkin kedepannya ya aku takutin ke orang Indonesia juga ini bisa dampaknya ke PHK. Dan secara tidak langsung, karena kita juga Indonesia negara yang banyak rely kepada ekspor dari negara lain juga ya. Jadi secara tidak langsung barang-barang yang kita biasanya beli itu bisa jadi lebih mahal karena domino efek ini nih. Misalnya ya, aku mau beli iPhone. Dari dulu iPhone aku HP aku udah lama banget. Aku mau beli iPhone tahun ini. Tiba-tiba sekarang diumumin Trump bikin tarif macam-macam. Nah, harga iPhone tahun ini bakal jadi berapa nih? Nggak tahu nih. Soalnya nih iPhone ya, produk Apple, produk Amerika, bahan-bahan baku mereka dari mana? Chip mereka sebenarnya itu dibuat di Taiwan, di perusahaan namanya TSMC. Nah, karena Taiwan kena tarif dari Amerika juga, produk Amerika nanti ya domino buat bikin iPhone pokoknya jadi lebih mahal lah. Nah terus akhirnya datang ke Indonesia juga iPhone-nya lebih mahal kali ya. Aku kurang ngerti ya, aku bukan orang ekonomi, jadi ini cuman sekedar obrolan doang, pikiran brain fart, if I would say. Jadi karena barang-barang di Indonesia makin mahal juga, terutama barang-barang ekspor, ini bakal terjadi yang namanya inflasi, di mana barang-barang makin mahal, harga-harga makin naik, dan daya purchasing power, daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat Indonesia tuh bakal turun. Jadi kenapa? Soalnya gaji nggak naik, harga barang naik. Jadi misalnya awalnya gaji orang 10 juta. Dari gaji 10 juta itu bisa beli, misalnya beli iPhone, anggap beli HP 5 juta. Sekarang HP-nya jadi 7 juta. Gaji tetap 10 juta. Jadi yang ditabung cuma 3 juta. Yang awalnya cuma bisa nabung 5 juta, sekarang bisa nabungnya cuma 3 juta. Jadi ya ini mungkin satu dampak lagi yang bisa terjadi ke masyarakat Indonesia seperti aku dan kau. Unless kalau pemerintah kita bisa nge-support produksi lokal Indonesia, dampak-dampak ini bisa lumayan terringani sih kayaknya ya. Silahkan kalau Koko mau elaborate further. Oke, jadi menurut Koko, kalau misalnya Trump itu ngasih tarif 30% ke produk Indonesia yang diekspor ke Amerika, Indonesia itu jadi nggak terlalu mau ngeproduksi sebanyak itu produk Indonesia yang bisa diekspor. Kenapa? Soalnya rakyat kita sendiri aja kadang-kadang tuh tidak menghargai produk buatan dalam negeri. Unless rakyat kita bisa ngecerminin apa yang dilakukan sama Amerika, produk-produk dan ekonomi negara ini gak bakal bisa maju. Terus kalau misalnya nggak ada yang beli produk kita di Indonesia, ekonominya turun, Indonesia pertama nggak bisa maju, kedua kerjaan kalian juga bisa hilang. Terus gara-gara di Indonesia nggak ada yang mau beli, meskipun harganya bisa turun nanti ke depan, lo cuma nggak punya kerjaan. Kalau misalnya lo nggak punya kerjaan, lo nggak bisa makan, nggak bisa beli apa-apa. Nah, jadi caranya biar Indonesia itu bisa maju dengan harga yang sekarang gitu ya, kita tuh harus bisa support produk lokal, terutama yang dari UMKM itu. Kalau misalnya kita bisa support produk lokal, kita bisa dorong produk lokal, dan kita bisa gak terlalu bergantungan lah sama luar negeri, kita tuh bisa ngandalin sirkulasi uangnya di dalam negeri seperti di Amerika. Kita juga bisa dibilang ekonominya membaik lah, soalnya barang ada yang beli, artinya bisnis dapat uang artinya ada pekerjaan, ya gak sih? Jadi intinya menurut Koko ya, kita harus lebih support produk lokal biar bisa ngeminimalisir dampak dari tarif-tarif Trump ini ya, yang dampak terhadap impor-ekspor Indonesia yang bisa menyebabkan PHK kan. Dengan kita kalau misalnya kita lebih support barang lokal, balik ke demand lagi nih, demand buat barang lokal kita ini bisa berkembang lagi ya. Dan kalau demand buat barang lokal ini berkembang dalam negara sendiri, ini juga bisa membuat pekerjaan baru, makin banyak orang di-employ
semakin banyak orang dipekerjakan, jadi daya purchase masyarakat bisa lebih tidak terlalu terdampak lah. Salah ya, kalau misalnya di Amerika mereka tuh pasti ngemploy lebih banyak orang, mereka pasti lebih hire lebih banyak orang. Kenapa? Soalnya barangnya kan diproduksi sama kita ya. Kalau misalnya di Indonesia kita udah pasti kena dampaknya PHK. Kenapa? Soalnya kita sekarang kita tuh udah produksi untuk dalam negeri kita sendiri, dan kita ngeproduksi untuk orang lain juga. Gara-gara kita ngeproduksi dalam negeri dan orang lain, kalau misalnya orang-orang luar negeri ini ngeproduksi dalam negeri mereka sendiri, nah orang-orang ini yang bagian orang yang buat ngeproduksi buat luar negeri bakal kemana? Jadi Indonesia udah pasti kena dampaknya PHK, udah nggak mungkin nggak itu. Ya, tapi kita kan bisa lessen the impact, bisa meminimalisir impact itu dengan ya support produk lokal salah satunya. Ya, mungkin yang bakal terkena paling parah ya kayaknya ya lower to middle class lah kalau kayak gini kan ya. Juga salah satu hal yang mungkin lagi bikin Indonesia susah kali ini nih, itu the depreciation of the Indonesian rupiah. Sekarang mata uang rupiah ini ya dalam USD tadi pagi kalau nggak salah nyampe 17.000 lebih. Jadi rupiah ini makin melemah. Dan ini juga bisa berdampak nih kepada orang Indonesia nih. Kayaknya salah satu alasan kenapa rupiah ini bisa melemah sampai kayak gini ya, itu tuh kasus Pertamina tuh yang terakhir kali ya. Dan dengan melemahnya rupiah ya, barang-barang yang di luar bakal terasa lebih mahal juga. Barang-barang impor dari luar tuh bakal terasa lebih mahal. Juga beban utang negara dan utang swasta juga ya, pemerintah dan swasta bakal terasa makin berat. Soalnya misalnya kita utang orang $100, dulu mungkin $100 itu 1 juta, sekarang jadi 1.700.000 gitu. Nah, kita jadi 700.000 nya dari mana gitu. Jadi ini juga kayaknya bakal kerasa ya. Dan mungkin salah satu cara buat meminimalisir dampak ini juga ya pemerintah Indonesia, yang mungkin kayaknya pemerintah Indonesia lagi mau lakukan itu bikin monetary policy yang kita disebutnya kayaknya monetary fiscal policy kayaknya ya. Aku bukan orang ekonomi jadi aku kurang tahu juga. Monetary fiscal policy ini apa ya, kalau nggak salah dulu aku pernah belajar di SMA ini tuh ada dua bentuk yang utama. Pertama, government, pemerintah inject money ke ekonominya sendiri. This is expansionary monetary fiscal policy, buat mengembangkan ekonomi juga, dengan government ngasih duit kepada ekonomi. Orang duit itu bakal dibikin buat bisnis, buat bikin project ini, bukan duit ini berputar lah. Dengan berputarnya duit ini it will stimulate economic growth juga. Dan juga mungkin nggak tahu bakal terjadi atau enggak dengan cara menurunkan pajak. Dengan kalau kita menurunkan pajak di Indonesia, mungkin investor dari luar semakin tertarik untuk datang ke Indonesia, karena investor dari luar sekarang kayaknya udah mulai kabur dari Indonesia ya. Dan juga barang-barang di Indonesia pajaknya makin rendah, makin murah, dan what's purchasing power again? Daya beli masyarakat akan naik kembali. Ya. Dan kalau kalian lihat ya sekarang Donald Trump ini kan baru ngeluarin tarif ini kan, baru 2 hari saham semua anjlok. Koko hilang saham berapa? Banyak sih. Koko nih, Koko kasih tahu lah ya. Koko invest ke yang namanya S&P 500, di indeks VOO, di indeks SPDR, di indeks apa lagi ya? Ada beberapa indeks lain lah. Koko juga sempat punya saham, ada saham Apple, Coca-Cola, Johnson Johnson. Itu kan perusahaan Amerika semua ya. Nah, dari saham itu ada kurang lebih on average rata-rata turunnya bisa sampai 20% dalam waktu
waktu ini. Terus udah turun 20%. Kayak saham Tesla, Apple dan lain-lain, wah itu turun banget lah. Terus bukan cuma itu juga, sekarang ditambah lagi balance sheet-nya company-company Amerika, ada beberapa bagiannya itu di kripto. Kripto itu ada yang namanya 4-year halving cycle. Jadi setiap 4 tahun itu tuh, contoh Bitcoin itu tuh pakai sistem namanya proof of work. Proof of work itu berarti kita harus kerja, harus mining Bitcoin, harus solve mathematic equation yang dalam satu blok itu. Udah satu bloknya ke solve, baru dapat reward Bitcoin. Nah si Bitcoin itu pas halving itu tuh rewardnya di setengahan, makanya harganya naik. Nah kemarin tuh halving 2021, 2024, nanti kayaknya 3-4 tahun lagi ke depan. Nah di setiap akhir halving, harga Bitcoin tuh bakal turun anjir, bisa sampai 50-60%. Dan bahkan altcoin lain itu bisa turun sampai 80-90%. Ada yang sampai rapuh lah. Nah, gara-gara balance sheet company-company di Amerika, ada beberapa dari mereka itu kripto. Plus, bukan cuma kripto juga, itu juga ada ditambah Trump tariff, ditambah kripto, ditambah ekonomi yang lagi membusuk, ditambah ya satu dunia kena domino efeknya lah. Ya iyalah saham pasti turun dong, kenapa nggak turun? Nah, sekarang ini Koko mau ngomong dari pandangan mikro. Apa yang kalian bisa lakuin sekarang biar kalian nggak terlalu kena imbasannya lah istilahnya. Soalnya ada kemungkinan IDR makin turun, kemungkinan Amerika dollar makin naik. Terus Koko tidak bisa predict the future. Kalau misalnya Koko tahu masa depan kayak gimana, kayaknya sekarang Koko udah jadi triliuner kali. Cuman kalau misal gara-gara Koko nggak tahu nih masa depan bakal kejadian apa, Koko cuma ngasih tahu dari pandangan Koko dan apa yang bakal Koko lakuin. Nah, bukan cuma gitu juga. Kayak gimana ya? Ini menurut gua doang lah ya. Cuman ini berdasarkan statistik juga gitu. Kayak oke. Kalau misalnya lu nggak terlalu mau kena imbasannya, dengan ekonomi yang tidak stabil yang kita nggak tahu bakal kemana, nggak tahu nih IDR bakal naik atau bakal turun ke depannya, nggak tahu nih Amerika Serikat dolar bakal gimana, nggak tahu Australian dollar, Singapore dollar bakal kayak gimana, kita kan nggak tahu ya ke depan bakal gimana. Kondisi ekonomi sekarang tuh lagi sedang sangat tidak pasti, terutama kalau misalnya lu megang fiat money. Fiat money itu duit dalam bentuk dolar, rupiah, yen, terus apa lagi ya? Ringgit, itu fiat. Lu nggak tahu tiba-tiba kalau Amerika dolar naik turun apa, lu nggak tahu kan. Ini di dalam sisi mikro menurut gua, mumpung saham lagi turun-turun, semua lagi turun, semua ekonomi lagi resesi, kata gua sih jangan terlalu simpan banyak duit kertas. Banyakinnya di aset kayak apa, saham-saham blue chip, saham-saham bukan gorengan loh ya, bukan saham-saham yang lu nggak tahu perusahaannya apa terus tiba-tiba lu beli terus tiba-tiba anjlok, perusahaannya nggak tahu kemana, bukan. Maksud gua saham-saham blue chip contoh kayak Coca-Cola coba bangkrut gak? Kalau misalnya Coca-Cola bangkrut, lu baru hilang duitnya sampai 0. Kalau Coca-Cola nggak bangkrut, asal lu nggak leverage trading, lu nggak bakal hilang duitnya sampai 0, kecuali kalau misalnya perusahaannya itu bangkrut. Lu invest lah ke perusahaan-perusahaan yang lu percaya. Lu beli sahamnya, lu cari broker yang bagus yang sudah di manage sama otoritas keuangannya negara masing-masing. Terus kalau di Indo namanya OJK, lu harus cari broker yang emang diregulasiin sama mereka dan emang benar-benar terpercaya dan namanya besar. Udah lu investasi ke mereka, bukan ke brokernya, investasi ke saham-saham blue chip. Contoh udah lu bikin account di broker, lu invest ke Coca-Cola lah, atau nggak ke Johnson Johnson, ke perusahaan yang udah bener lah, udah tahu lu nggak bakal bangkrut. Mereka meskipun sekarang valuasinya turun, mereka bakal naik lagi ke depan. Kenapa? Warren Buffett, sang investor legendaris ini pernah ngomong, di saat ekonomi resesi itu di mana kekayaan dibuat. Jadi menurut Koko ini sekarang saham lagi anjlok, ini saham lagi diskon dan ini waktu yang baik buat beli kah? Tapi kan kita nggak bisa time the market ya, kita nggak tahu turun saham ini lagi turunnya tuh sampai berapa. Jadi mungkin fucking time the market. Ya, jadi mungkin ini yang menurut Koko, yang maksud Koko itu selagi harga turun, mungkin kita bisa pakai strategi yang kita sebut dollar cost average ya. Jadi di mana di setiap interval waktu kita masukin duit aja ke saham berapa, misalnya setiap 2 minggu kita masukin $500 ke ETF apa ya, konsisten aja terus. ETF. Kamu kalau misalnya punya conviction,
dan kamu tahu kamu tuh investasi ke saham yang benar, kamu ya tinggal dollar cost average aja. Dollar cost average itu nabung konsisten lah istilahnya. Sekarang udah turun sekitar 20% lah ya, kurang lebih. Gara-gara sekarang turun sekitar kurang lebih 20%, kamu konsisten setiap gajian, setiap minggu kamu sisihin beberapa banyak duit. Jangan terlalu banyak pegang cash lah, itu buat makan kamu aja. Jangan pakai duit panas. Nah, duit yang tabungan kamu ini kamu sisihin ke saham-saham yang kamu emang percaya, yang kamu tahu perusahaannya nggak bakal bangkrut. Do your own research. Jadi selama ini turun ya kamu invest lagi aja terus sampai jadi kamu nabungnya bukan di bank, kamu nabungnya di saham. Kalau nggak di saham, di aset-aset lain lah. Gold nggak tahu sekarang overvalue atau nggak tahu ke depan bakal kayak gimana. Cuman gold itu cenderung 10-15 tahun kemudian pasti naik lah, nggak mungkin nggak. Jadi ya advice gue sih, gue lebih nyaranin ke saham ya sekarang, soalnya kok lebih banyak pengalaman di saham sih jujur mah. Ada satu teknik investing yang aku pernah dengar ya, ini namanya margin trading. No. Tar. Jadi sekarang saham lagi turun ya. Kalau misalnya kita yakin saham ini masih bakal turun, aku mau nyoba nih, tapi nggak tahu, ini high risk high reward ya, jadi resikonya sangat tinggi. Tapi kalau beneran terjadi, rewardnya juga, keuntungan kita sangat tinggi. Jadi kalau misalnya sekarang saham lagi turun, kita bisa pakai strategi yang disebut short sell. Dimana kita short sell itu kita jual saham, tapi bukan saham kita yang jual. Kita jual saham orang lain. Kita pinjam misalnya Kakashi punya saham Apple $100. Anggap sekarang Apple harganya $100 ya. Pinjam dong Kakashi saham kamu, nanti aku pasti balikin. Oke, kita pinjam sahamnya, kita jual di harga $100. Nah, kita lihat sahamnya harganya turun sampai $70 misalnya ya. Oke, sahamnya udah $70. Aku beli sahamnya lagi di harga $70. Aku balikin nih saham yang aku pinjam ke kamu, saya balikin ke kamu, ke Kakashi. Dan jadi Kakashi hutangnya lunas. Aku menjual saham di harga $100 dan aku membeli saham di harga $70. Aku punya keuntungan $30. Tapi ini sangat beresiko. Tapi aku lagi iseng kayaknya pengen coba nih, tapi nggak tahu ya bisa. Menurut Koko gimana? Apakah ini strategi yang harus mencoba? Nih, singkat padat jelasnya, lu pernah betting kan? Lu kalau buy long itu berarti lu betting untuk sahamnya naik harganya. Short selling itu betting buat sahamnya harganya turun. Jadi kalau misalnya lu betting buat harganya turun, kalau harganya turun lu dapat duit, harganya naik lu hilang duit. Itu namanya short selling. Singkat padat jelasnya. Jadi kata gua sih, mending investasi dollar cost average. Beli di saat harganya turun 20%, oke beli. Naik 5%, beli aja nggak apa-apa. Turun 10% lagi, beli lagi. Itu mending, kata Koko, mending investasi. Oke, jadi menurut kalian gimana nih dampak tarif Trump ini ke rakyat Indonesia? Silahkan kalau mau didiskusi lebih lanjut bisa diskusi di bawah, di komen ya, kita komen aja ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan apapun yang mungkin kalian mau tanya atau mau hal-hal yang mau kalian diskusiin di masa depan, silahkan komen di bawah juga. Dan kita lihatlah ke depannya ini channel bakal hidup atau enggak, soalnya ini podcast pertama kita, nggak tahu orang suka atau enggak. Kalau misalnya kita ngomongin jargon dan terminologi yang kalian nggak tahu, contoh kayak inflasi, contoh kayak GDP, kalian nggak tahu jargonnya, komen di bawah sana, tanya Kak ini apaan sih? Ntar kita bakal jelasin lagi di shorts. Jadi sekian dari kita, terima kasih, tolong di subscribe. Ini channel dengan 0 subscriber karena ini video pertama kita. Bantu kita, kalau mau endorse silahkan. Follow socials kami. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Bye bye.